Ya, ini kan Amar Joni dipindahkan ke Nusa Kambangan. Tadi ada berita lewat hoax atau tidak, saya nggak tahu. Diduga Amar Joni itu fakta atau tidak. Saya baca itu Amar Joni akan dihukum seumur hidup atau dihukum eh, meninggal. Ya, kenapa? Karena setahu saya ya, dari relasi-relasi saya orang hukum, hanya orang yang ancaman hukumannya di atas 30 tahun atau dihukum mati akan dipindahkan ke Nusa Kambangan, gitu kan. Nah, jadi ini benar-benar seram banget. Dan kalau udah narapidana udah di Nusa Kambangan tuh nggak bisa kabur, karena itu kan langsung laut lepas begitu. Mereka juga kalau mau dapat speedboat juga susah begitu, karena udah di minim jumlah speedboat di situ udah penyidik polisi udah tahu supaya napi-napi situ nggak kabur. Itu sangat seram. Nah, makanya dari kasus Amar Joni ini kalian harus belajar ya semuanya. Jangan tunjukkan anak cucumu tontonan-tontonan atau public figure yang mengarah untuk merayu atau memotivasi anak generasi muda kita untuk memakai narkoba. Narkoba ini serem banget loh guys. Itu di dalam penjara, napi terbanyak itu narkoba guys, pengguna narkoba ya. Apalagi ini masih diduga ya, tapi belum ada statement yang iya Amar Joni terbukti ini. Itu gue belum baca, belum dengar. Tapi kalau pihak penyidik sudah memindahkan orang ke Nusa Kambangan, berarti itu udah diselidiki secara dalam. Karena penyidik itu tidak akan mau merusak nama baik citra polisi, ya. Karena orang udah Nusa Kambangan tiba-tiba nggak bersalah, itu jarang, itu nggak ada kayaknya gitu. Karena untuk menjemput orang dipindah Nusa Kambangan itu harus panjang prosesnya, dokumennya, ya kan, jejak digitalnya atau kelakuan dan penyelidikannya begitu. Jadi ini buat Amar Joni, bertobatlah, ya. Kamu tuh punya anak, ya, kamu punya anak, kamu sudah direhabilitasi, ya kan? Fans-fans alay ini makanya jangan suka mendukung public figure yang melakukan kesalahan. Nanti mereka akan terlena, jadi tidak ada reparasi diri, tidak ada untuk perbaikan diri, dan tidak ada mengarah ke arah lebih baik. Makanya fans-fans alay inilah yang secara nggak langsung merusak citra bangsa, merusak generasi muda. Karena ketika orang yang dia suka itu melakukan kesalahan, mereka puji-puji. Nah, itu adalah pembodohan, ya. Bagaimana negara kita dari negara berkembang untuk menjadi maju, itu dipelajari, itu faktor netizen juga berpengaruh. Nah, jadi kalian tidak bisa sembarangan, iya begini, dilepas. Nggak bisa juga dilepas, dia itu pemakai. Nah, ini lagi ditelusuri, diduga dia itu adalah pengedar. Jadi kalian tidak bisa menjunjung tinggi atau memuji atau membenarkan pemakai narkoba, mau siapapun itu, ya. Nah, jadi Amar Joni tolong itu, kasihan Irish Bella. Kan Irish Bella walaupun sudah jadi istri orang, tapi kan dia anaknya dia itu anakmu, begitu loh. Dia juga mikir, ini aib ini kalau nanti diketahui teman-teman sekolah, teman-teman anaknya itu mau gimana, begitu mantan suamiku. Jadi gimana? Irish Bella pernah memaafkan si Amar sekali, masuk lagi. Nah, ini kan salah satu faktor perpisahan mereka adalah salah satunya ini, begitu. Apalagi bapak kandung kamu pasti kan mikir tuh, stres gitu. Kasihan adik-adik kamu juga gitu. Adik kamu kan dulu satu manajemen artis sama saya, anaknya Mami Online gitu. Mami Online itu banyak. Jadi Mami Online ini dekat dengan keluarga Amar. Mami Online itu teman curhat dia itu gue, guys. Chattingan-chattingan dia dengan si Amar, chattingan-chattingan sama adiknya Amar, itu ditunjukin ke gue semua. Cuman kan nggak mungkin gue bongkar. Dan itu bukan urusan gue. Ini karena infotainment lagi nanyain gue soal itu, jadinya gue jabarkan. Bertobatlah Amar Joni, ya. Fans-fansnya juga, jangan kelebayan kalian mendukung seseorang kalau salah. Harus dikasih tahu kalau itu salah. Nanti ini udah berapa kali rehabilitasi. Lepas lagi, nanti begitu lagi. Gimana ceritanya gitu? Nah, makanya dari kasus Amar Joni ini, Amar Joni adalah salah satu dari banyaknya artis yang terkena narkoba. Ya, ingat, penyebab narkoba itu bukan hanya pergaulan, tapi stres masalah ekonomi, stres masalah percintaan, stres dengan keluarga. Orang yang tidak puas dan tidak happy dengan kurang rasa kasih sayang dari keluarga, dari pasangan, atau dari ekonomi, mereka akan mencari jati diri mereka. Kalau mereka tidak bisa kontrol mental mereka akan salah menyentuh narkoba. Awalnya dari alkohol dulu, dugem, terus ke narkoba. Terus bisa jadi nanti pengedar. Nah, begitu. Pengedar ini yang merusak generasi bangsa banget ini. Nah, makanya kalau saya terjun di dunia artis itu udah sekitar 2013, 2025, 12 tahun. Saya pelajari lingkungan saya, teman-teman saya, manajemen artis, rekan sama artis.
hidup di infotainment, semuanya itu saya pelajarin itu, lokasi syuting. Jadi gini guys, sebelum menjadi artis, memang kalian itu harus pendidikan dulu. Kenapa? Orang kalau misalnya punya pendidikan, prinsip mereka itu mungkin lebih kuat daripada yang tidak punya pendidikan. Nah, begitu. Pendidikan juga berahli dan nanti ngefek sama masa depanmu, begitu. Karena ini kan pendidikan ini udah korelasinya ke pola pikir dan prinsip dan jati diri. Nah, jadi banyak banget orang masih SMP, orang masih SMA, dia nggak masuk sekolah karena udah kebayang jadi artis itu gimana-gimana, gemerlap gimana. Mereka itu tidak menyelesaikan pendidikannya. Mereka tidak sadar artis yang sekarang artis yang kemarin-kemarin itu tidak laku lagi, itu adalah masa depanmu. Kalau lu itu tidak punya pendidikan. Nah, jadi harus punya pendidikan sebelum menjadi artis, karena lu bakal tergantikan sama yang muda. Apalagi kalau artis di Indonesia itu terkenalnya kan cuma di Indonesia, penontonnya cuma di situ aja, ya kan? Gaji pun cuma pakai rupiah kan? Jadi nanti kalau misalnya lu nggak bisa saving money, nggak punya pola pikir, terus lu gua artis terkenal, tapi kan lu keluar negeri nggak ada yang kenal begitu loh. Jadi lu harus mempersiapkan masa depanmu ketika lu sudah tidak dipakai jadi artis lagi, lu mau jadi apa? Kebanyakan setelah jadi artis, mereka udah nggak kepake lagi, bingung mau ngapain, ekonomi ini mau dibawa kemana, nggak tahu mau ngapain, ya udah akhirnya pusing narkoba, ya kan? Money laundry, terus pemerasan, ya kan? Jual narkoba. Jadi aneh-aneh kelakuannya begitu. Jadi kalau saran saya buat artis-artis ya, kalian itu jangan sombong, terus harus pendidikan juga. Jadi ketika nanti kalian sudah tergantikan sama yang lebih muda, sama generasi baru, kalian itu pasti ketergantikan. Kan kalian nggak selamanya muda, kita kan bakal tua juga. Nah, jadi kalian tidak terjerat narkoba, ya kan? Karena seperti Barbie Kumalansari bilang kemarin kan, alah artis di Indonesia banyak gaya, utangnya banyak di mana-mana. Artis di Indonesia kan banyaknya kere. Iya, kenapa? Karena jobnya on off. Apabila lu lagi on, lu dapat duit. Apabila off, nah udah pusing, nggak bisa bayar ini itu. Nah, begitu ya guys. Jadi terbaik aja buat Amar Joni. Lu kalau misalnya lu kalau dikasih kesempatan sama Tuhan, lu tidak ditempatkan di Nusa Kambangan lagi, atau lu tidak mendapatkan hukuman berat, atau lu lepas, tobat, dah, gue udah capek ngeliat.